Hai Balance People, jumpa lagi di Della's Accounting Channel, Inspiring in Accounting. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas accrued revenue. Jadi accrued revenue ini adalah pendapatan yang masih harus diterima penyedia jasa setelah memberikan fasilitas yang dinikmati oleh pelanggan. Jadi pelanggan ini membayarnya belakangan setelah menikmati fasilitas yang diberikan. Berarti contohnya kita sebagai provider dari penyedia jasa telepon, provider dari penyedia jasa air, jasa listrik, internet, pajak, gaji, dan bunga. Nah, untuk tali, telepon, air, listrik, dan internet, jurnal penyesuaiannya adalah telepon receivable, debit, dan kredit, telepon revenue. Untuk air, water receivable, dan water revenue. Untuk listrik, electricity receivable, dan electricity revenue. 4. Internet receivable, internet revenue. Jadi kuncinya adalah semuanya ini debitnya receivable, kreditnya revenue. Nah, seperti contoh yang expense, tax expense, ini jumlahnya sama, sales ada di kredit, kemudian ada sales discount, sales return, dan sales di freight collected. Ini semua yang di debit dijumlahkan, baru dikurangi dengan sales. Akhirnya ketemu angka income tax receivable bagi pemerintah dan income tax revenue juga untuk pemerintah. Angkanya tinggal dikalikan 0,5% dari net sales. Revenue ini terdapat contoh ada 10 karyawan yang akan dibayar. Nah, karyawan itu akan dibayar setiap hari Jumat untuk kerja selama 5 hari dengan gaji $30 per karyawan per hari. Nah, di sini diasumsikan 31 Desember cut off itu jatuh pada hari Kamis. Nah, kita lihat perhitungannya. 10 karyawan kali $30 kali 5 hari ini adalah gaji full 1 minggu. Nah, yang akan diterima selama seminggu. Sedangkan karyawan itu sudah bekerja selama dari Senin sampai hari Kamis, yaitu 4 hari belum diterima oleh karyawan karena belum dibayar oleh perusahaan. Jadi kalau dihitung adalah 10 karyawan kali $30 kali 5 hari. Namun yang diterima hanya nanti 4/5 atau 4 hari dari 5 hari jatahnya 1 minggu full kerja. Jadi yang menjadi hak dari karyawan adalah 4/5, yakni 1.200. Namun, hak tersebut belum sepenuhnya diterima oleh karyawan karena hari pembayaran gaji jatuh pada hari Jumat. Jadi masih berbentuk tagihan. Jadi kita buat di debitnya adalah receivable dengan akun wages and salaries receivable dan di kredit wages and salaries revenue
1.200. Ini adalah adjustment yang harus dibuat oleh karyawan. Walaupun karyawan tidak membuat jurnal secara pribadi, tapi karyawan telah menghitung mempunyai tagihan kepada perusahaan tempat ia bekerja sebanyak $1.200. Nah, di sini gambarannya dalam seminggu, Senin sampai dengan Jumat sudah bekerja namun belum dibayar dari Senin tanggal 28, 29, 30, dan 31. Jumlahnya 4 hari. Nah, berikutnya adalah interest revenue. Jadi, ini adalah jurnal penyesuaian yang kemungkinan diterima dari pinjaman yang diberikan. Jadi ini adalah yang meminjamkan uang yang akan membuat adjustment ini. Nah, si orang yang mempunyai uang yang kemudian dipinjamkan itu, pada setiap bulannya dia berharap akan mendapatkan bunga. Si pemilik pinjaman berharap akan memiliki tagihan berupa bunga dan nantinya akan menjadi pendapatan. Dengan rumus, berarti pi utang, dari sudut pi utang bukan hutang, tapi pi utang, dikali lama pembungaan, dikali prosentase bunga. Rumusnya DPI, yaitu di sini long term debt, besarnya pokok pinjaman, kemudian periode, dan interest. Nah, di sini bulan Desember belum dihitung berapa interest yang harus diterima. Nah, silakan dikerjakan. Misalnya ada soal berbentuk interest revenue. Nah, ini practice makes perfect, no perfect without challenge. Demikian adjustment untuk accrued revenue. The best day of the year. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.